ya. Kita mulai lagi. Episode 18 ya. Cerita cinta. Jahe. Jalu heavy. Pearl anniversary. 30 tahun ya. Lanjutin lagi episode sebelumnya itu yang masih ya cerita tentang bisnis, usaha bisnis saya. Terus anak-anak gimana sih gitu. Ada juga ya selingan-selingan. Nah, kita mau cerita apa nih? Anak lagi kecil ya. Anak-anak lagi kecil gimana sih sebenarnya? Kembali lagi anak kecil ya? Iya, tapi enggak, maksudnya anak kecil tempo hari kan anak sebelum kita usaha masih di Batana terus. Lahiran Reva belum cerita loh. Kan belum nyampe 2002 dong. Kita masih usaha itu kan 96. Nah, kamu masih 3 tahun tuh. Jadi kita usaha 6 bulan itu alhamdulillah bisa beli rumah di Melati Mas. Nah, dulu episode sebelumnya itu pernah cerita kalau dari Serpong ke Kebonjeruk itu kita selalu lewat Melati Mas. Iya, ya kan? Lewat situ, belakang situ. Nah, lewat belakang sini karena sering lewat pas waktu itu kelihatannya ada usaha nih. Ada apa rezeki ya? Dengan usaha yang itu 6 bulan alhamdulillah bisa beli di Melati Mas ini. Rumah ini. Dan aku nggak dikasih tahu, tahunya udah beli ya? Ini rumah contoh. Enggak lah, udah lihat lah. Iya, udah ya. kasih tahu lah. Kan gue lihat, nggak mungkin. Kan udah lihat bahkan Mbak Nini Mas Joko ke sini. Oh ya cocok nih. Baru kita pasang DP. Iya, itu rumah contoh yang rumah pertama itu rumah contoh 6 bulan usaha alhamdulillah dengan modal apa ya? Nol istilahnya ya. Ya modal ngutang sih. Tabungan 0, 6 bulan bisa beli rumah. Kemudian kita sering di jalan tuh nyari kepik itu ya. Nah, nyari kalau kepik punya di rumah situ. di sini enak kali ya. Dulu gitu wah rumah di sini enak nih. Alhamdulillah kebeli juga. Ya itu mungkin yang tadi niat lurus tadi, niat baik, usaha keras. Jadi ya seperti ayah bilang tadi, mau pernah di Cilegon jam 12. Sebelum jam 8 udah nyampe Cilegon juga, sampai Depok sebelum jam 8 juga ya kan pagi-pagi. Pokoknya pernah sekali waktu kamu mogok itu timing belt. Timing belt putus sampai di Depok jam 1 malam. Enggak, di sana mau ke Cilegon. Oh ya, fan belt itu putus. Iya, sampai jam 1 malam Mbak Nini, Bude sama Pak Joko. Akhirnya disamperin Bude Joko, ini fan beltnya diganti langsung jalan. Itu di tol sendiri. Karena kita hubungan baik, nih cerita dulu. Kita hubungan baik waktu itu sama Tor Cilegon hubungan baik. Jadi malam pun bisa ngambil karena di anak-anak di mes kita bisa ngambil, itulah modal kepercayaan. Yang penting itu kalau kepercayaan semua enak. Jadi ngambil malam bisa. Tiba-tiba di Balaraja KM 38 tol Jakarta Merak KM 38 itu putus fan beltnya. Mobil direct udah 2 nungguin. Iya. Terus cerita kamu ditawar-tawarin cewek gitu kan. Oh iya. Iya. Nggak usah tawarin, saya mau nyosor mulu gitu. Nah, di Cilegon. Cilegon seru deh. Nah, itu mobil direct udah 2. Pokoknya nggak tahu ayah ngomong gimana, pokoknya mungkin kasih nama ayah nggak di direct juga, ditungguin. Nggak bisa. Ya kalau di direct bisa, cuman ada duitnya. Ya pasti ada duitnya. Waktu itu kan direct liar masih banyak. Cuman ayah nggak tahu waktu itu ayah dulu, nih cerita gelas balik SMA lagi. Ayah tuh nggak bisa berantem. Waktu karate kan Nono Joko juga gini kan. Di Pulau Gadung. Kira-kira. Di Pulau Gadung pernah. Itu yang tebak-tebakan itu jam sama sabun. Ayah nebak, udah jam pasti di sini. Tiba-tiba sabun. Ya jam. Pokoknya diambil dulu jamnya, masukin nanti lihat di rumah Pak. Pas saya lihat baru bongkar itu sabun. Ayah balikin lagi. Loh tadi ayah giniin loh. Oh ini lehernya. Padahal ayah nggak bisa berantem. Itu orangnya banyak banget. Serius. Di Pulau Gadung tuh lagi pas. Nggak takut apa? Nggak tahu. Makanya. Kamu dikeroyak nanti mati gitu. Itu yang jaga tadi mana katanya? Saya baru Pak gini, udah pindah ke belakang. Belakang ya cariin, balikin duit gue gitu. Ada dibalikin. Sabun balikin, duit balik. Waktu itu jam masih mahal nggak kayak sekarang jam murah banyak kan. Tapi ini jam mahal ini. Tuh, mahal. Ini hadiah dari Heavy. Jamnya mahal nih. Iya. Ini mereknya bagus ya pokoknya. Nah, ceritanya gitu. Sombong. Pokoknya kita tuh jalan lurus. Ayah itu juga bersama di SMA ya, alhamdulillah. Ini teman-teman SMA ya, alhamdulillah nggak ngebully saya dulu. Kalau ngebully, wow, tak peluk sekalian. Pokoknya waktu itu, iya. Kalau ngebully tak peluk. Jadi deh kita kalau dibully kalau di baru. Teman SMA kan. Cerita yang katanya aku gimana pas SD.
Nah, ya. Pas dia dulu masuk SD itu ada cerita lucu juga. Waktu di TK sebenarnya ada cerita lucu juga loh dia nih. Ya, yang katanya diludahin itu. Oh iya. Anak ini Itu aku nggak ingat. ibu ini juga preman juga. Itu Yang kamu kalah. diludahin terus sama anak yang punya yayasan. Diparahin sama ibu, suruh ngeludahin lagi. Saya nggak ingat. Iya, oh preman. Kalau awalnya bukan diludahin, kalau awalnya tuh dia itu pertama nendang. Kalau di udah SD tuh. nendang, mukul. Nendang tuh baju sampai basah. Nendang tuh Ya, bajunya sampai nggak ada. kotor gitu kan, Inilah namanya ditendang kan kotor. Enaknya ada video. Banget ya. Iya, dulu Nah terus udah gitu terus dicubit. Sudah dicubit. Cerita gak itu? Aku cerita. Iya cerita lah. Kalian tuh terbuka banget pokoknya. Ibu tuh dulu nongkrongnya di sekolah situ. Iya. Makanya banyak kenal sama itu Mbak Rita itu udah kayak adiknya. Iya. Wow, udah CS banget sama Mbak Rita. SMP aja Itu bermasalah istrinya- juga kamu. Istrinya polisi. Iya. Mantan Kapolda Bali itu. Iya, Kita pernah iya. juga ke ini. Terus udah pokoknya udah kekerasannya tuh masih normal lah, kayak dicubit gitu tuh udah ini. Nah sekali waktu kamu diludahin, wah kan jorok gitu loh. Ini sih Langsung. faktor jorok. Langsung. Ibu langsung, aku kemarin diludahin sama ini katanya. Namanya Eki kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu dah, iya kali ya. Iya. Itu udah, pokoknya intinya ibu marah. Ibu tuh saking marahnya tuh, ibu nggak mau yang ibu berantem dong, karena nggak selevel. Jadi suruh kamu pegang, ibu pegang anaknya, suruh kamu ludahin. Tapi Ya, anak ingat kamu nggak tuh, ngeludahin? karena kamu tuh anak baik, Oh. jadinya tuh mungkin nggak tega atau mungkin nggak mau lah ya. Jadi enggak ibu jangan, cepet ludahin gitu. Mungkin sih Anaknya yang punya yayasan. yang punya yayasan. Yang Ngadulah punya tuh si anak. Tiba-tiba ibu nanti, udah anaknya keluar dari sekolah saya gitu. Ya nggak masalah. Oh, diratain ya sana Maya. Eh, Ibu tenang preman, aja. ayah lebih preman loh. Itu beli yayasannya. Itu mungkin dia ngadu pas ke mamahnya kalau dia dimarahin bla bla bla. Terus Tante Rita juga bilang, "Vi jangan Vi, udah kasihan anak kecil gini." "Enggak apa-apa, Mbak. Dia tuh udah jorok. Ibu kalau udah gitu udah jorok, udah gak beres Ya, nih anak kalau ada, kayak gitu." Ada. Oh, kalau ini bisa ditolerir, ini nggak bisa gitu. Kalau masih fisik sih mah ini kalau udah itu kan udah jorok gitu, udah itu pelecehan yang bener-bener jijik lah gitu. Itu anaknya mungkin marah, nangis kali ya, ngadu ke mamanya Nah, itu nelfon cerita ibu. kamu kecil. Telepon Ya. ibu ya, kalau ibu sih nggak ngerasa salah, ayo ketemuan, tapi mamanya nggak mau ketemuan. Sampai ya udah, sampai itu ngerasa ya sudah, saya nanti ke sekolahan, maksudnya kita mau di sekolahan. Nggak mau, Seriusan. nggak mau ibunya. Ya nggak berani kan dia salah. Iya. Pasti nggak berani. Sampai ibu tuh didik anak ibu. Dia bilang ke ibu gitu, jangan sampai kayak gitu. Bukan saya yang harus ngedidik ibu. Ibu tuh pendidik. Dia kan ngajar di Al-Azhar. Ibu tuh ngedidik anak orang, tapi anak sendiri nggak bisa ngedidik. Oh, dalam Iya kan? iya. Nah, iya. itu akhirnya cobalah sekarang didik anak ibu yang benar. Jangan sampai ngeganggu anak orang. Apalagi fisik. Ini sih udah jorok Bu kayak gini. Udah intinya itulah. Itu udah, itu kamu kecil. Kamu SD juga ada. Kamu kalau protes nih misalnya kan ibu telat ngejemput atau apapun namanya kerepotan di rumah. Kamu dari pagar tuh begini. Iya, berdua tuh. Panas-panasan. Eh, Kan iya. pulangnya jam 12 Iya. ya. Iya. Jam 12. Besoknya sengaja nggak kita jemput ya? Terus kalau kita tuh kalau Vika Viki tuh dari mulai awal TK sampai SD itu sampai SD keluar SD tuh mereka kemanapun kita ikut. Iya. Kita camping tuh- kemana, Nah, ya. itulah Sampai karena SMP bahkan deh. karena Oke. ibu tuh SMA juga iya sih. tulus menikmati kamu itu berdua. Kita tuh berdua benar-benar tulus menikmati karena ibu itu orangnya nggak mau rugi. Melahirkan Ya. udah susah payah, mendidik dari kecil, merawat dari kecil udah susah, nggak mau rugi. Jadi kemanapun diikuti dalam arti bukan mau ngawasin enggak. Enggak. Kamu tetap bebas, cuman Pengen. kita pengen ikut juga. Dan tapi aku juga nggak protes itu nggak mau. Enggak, Ya, karena karena dan di tempat lain juga anak lain nggak ada yang ngikutin, kita aja yang ngikutin. ya, Sering juga karena begitu. merasa Vika Viki tuh nyaman kalau kita Ya. ikutin. Aku ingat banget kuliah Ikut. pas aku jadi aku masuk apa di penerimaan baru tuh menurut baru ya. Iya. Puncak, ke Ospek ya? gitu, Iya, ospek. ospek. Ikut Iya. juga kan? Aku jemput, aku pulangnya nggak ikut truk itu lagi, tapi sama Iya. ibu. Nah, sampai kuliah kan? Iya. Ya itulah karena ibu tulus banget, bener-bener nggak mau rugi. Itulah hasilnya dan kita alhamdulillah punya waktu terus loh. Orang banyak nggak punya waktu. Kita berdua tuh pas kamu itu ada aja waktunya. Karena memang kita Sampai- niatnya baik, jadi waktu tuh dikasih. Sampai Yang di atas tuh ngatur waktunya. Tante Rita tuh sampai bilang gini, Vi kalau anak kamu perlu misalnya mau jalan-jalan,
misalnya takut jalannya macet, apa jalannya terhambat. Kalau mau perlu foreigner bilang saya. Oh iya. Tante itu Rita tuh begitu, polisi saking tuh, saking polisi. baiknya ke ibu tuh. Ya, itu udah Tante dianggap Rita. adik, udah Iya, nggak ada. jadi baik banget. Pokoknya oh. kalau ini tuh yang support banget. Iya. Ya. Kalau misalnya ibu berkeluh kesah anak tuh ikut Seperti bantu. tadi karena nggak mau rugi. Jadi dari TK dari ini dibandingin terus. Bahkan karena kuliah juga nggak pengen jauh, pengennya di sini, kuliah juga di sini, kerja di sini, bahkan nikah juga punya rumah di samping-samping. Iya. Ya kan luar biasa kan? Nanti cerita lagi. Jadi rumahnya Cerita kita banyak. nggak jauh-jauh, cuma di samping-samping ini. Iya. Jadi kita setiap saat kumpul. Nanti itu karena itu cerita di dalam karena hati aku. itulah niatnya itu karena tulus, lurus, terus kita usahanya juga maksimal. Yang di atas itu tinggal Iya. ngarahin aja, ya. Iya, Itu iya. cerita kamu lagi kecil. Nanti waktu SD juga dramatis juga tuh. Nggak mau masuk sekolah, waktu kuliah juga Pas nyosot. baru masuk. Dulu. Ya, Wah itu Pak Gatot, ayah masih sekarang kepala SD Cikal Harapan waktu masuk Pak Gatot. Ayah sampai sekarang masih tersepona, ya kan? Apa? Terpesona ya. Ya udah nanti ada sisi kelumit Pak Gatot tuh luar biasa, pendidik asli itu ya. Iya benar. Masih Baik banyak lagi banget. ceritanya. Oke, ya, masih banyak lagi. Iya. Ini baru 18. Masih 12 lagi ya. Kita 30 episode ya. Oke, karena 30 tahun ya. Oke. Cus. Dah.